Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mencoba merenungkan kehidupan Ayub ya, dan menarik suatu kesimpulan dari kasus Ayub ini. Saya bacakan aja, sebagian kita sudah memahami ya cerita Ayub ini. Jadi Ayub itu dikatakan punya 7 anak, laki-laki, 3 perempuan, paling kaya lah ya. Kemudian dia mengalami malapetaka, hancur semuanya itu ya, hartanya, anaknya. Dan Tuhan Ayub bilang begini, pasal 1 ya, saya baca aja ya. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan di situ, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi perkataan Ayub itu benar. Memang Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Kemudian ceritanya iblis masih terus bekerja ini ya. Bikin dulu dia penyakit ya. Dikasihlah penyakit dia Ayub itu, dari batok kepala sampai kakinya jadi bikin semacam bisul-bisul yang begitu perih ya, sehingga Ayub itu garuk-garuk pakai beling itu untuk itu. Dan kemudian apa respon Ayub? Kita lihat di sini pasal 2 ayat yang ke 10 ya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk, kata Ayub ya. Dalam Alkitab bilang sendiri, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya benar yang dibilang Ayub itu, kita jangan hanya mau menerima yang enak aja dari Tuhan, tapi kalau datang yang tidak enak, kita harus terima juga gitu katanya. Itu benar ya. Alkitab yang bilang itu, bukan siapa-siapa ya. Nah, saya mau kita tanya dulu, apa maksud Tuhan ini dengan semua rancangannya ini, malapetaka yang menimpa Ayub? Itu jelas di Ayub pasal 42 ayat 5, itu bagian terakhir. Setelah ceritanya dia tuh kan dipulihkan Tuhan, baru dia bilang gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi tujuannya Tuhan itu merancang malapetaka yang sangat dahsyat dalam kehidupan Ayub itu adalah supaya Ayub semakin mendalam pengenalannya dan benar ya, karena dia selama ini dengar kata orang aja, oh itu Tuhan baik, oh ya kata si ini Tuhan itu penuh kasih, dan itu dia hanya dengar dari orang. Tapi setelah dia ngalamin, baru dia, sekarang mataku memandang engkau lagi. Jadi maksud Tuhan jelas, membuat Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Oke. Nah sekarang kita ceritalah dulu ini ya, karena dalam Kristen ini banyak orang nggak percaya bahwa Tuhan yang mendatangkan malapetaka gitu. Banyak orang berpikir Tuhan tuh baik ya, iblis yang bikin malapetaka. Makanya orang Kristen banyak nyerang iblis terus ya, supaya jangan iblis bikin jahat sama dirinya ya. Ini dualisme seperti ini ya, jadi kayak ada dua Tuhan. Itu sebenarnya konsep ini seperti agama Zoroaster yang di Iran, Persia dulu ya. Jadi agama Zoroaster itu bilang begini, suatu kejadian tertentu itu disebabkan oleh dua tenaga yang bertentangan, yang baik dan yang jahat, barulah kejadian ini ya. Nah orang Kristen juga mirip-mirip begitu. Dia pikir Bapa di sorga penuh kasih, nggak mungkinlah merancang malapetaka dalam hidupku, bikin penyakit dalam hidupku, membuat ini dan itu sebagainya lah ya. Kita baca dulu Alkitab ini ya. Apa kata Alkitab yang jangan kata orang ya. Kalau kata orang itu ntar kata Ayub. Jadi pengenalannya seperti pengenalan Ayub kalau kata orang. Apa kata Tuhan dulu lah ya. Kita lihatlah dulu Yesaya 45 ya. Yesaya 45 ayat yang ke-67. Saya bagian bawahnya aja. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Itu Tuhan tuh. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu Tuhan ya. Coba dilihat Amos pasal 3 ayat 6. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jawabannya ini artinya Tuhanlah yang melakukannya. Kalau ada malapetaka, entah itu apapun juga itu Tuhan tuh yang bikin ya. Banyak orang Kristen masa begitu sih ya. Nah ini dia. Karena orang Kristen kadang saya mesti bilang ya, dia punya Tuhan dua gitu. Satu yang baik namanya Tuhan Yesus, yang satu Tuhan yang jahat namanya iblis. Sehingga hidupnya jadi khawatir, ya jangan-jangan iblis gitak saya dari belakang.
tanpa Tuhan tahu. Jadi Ayub enggak, Alkitab pun bilang hanya satu Tuhan, ya, dialah yang menentukan segala-galanya. Ya, Roma 11 bilang segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia. Jadi Dia yang bikin penyebabnya itu. Tuhan penyebab segala sesuatu, dan kepada Dia, kepada maksud Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan, kepada tujuan-tujuan Tuhan. Apa sih tujuannya? Ya supaya kita kenal Dia dengan benar. Bahwa di alam semesta ini nggak ada dua Tuhan, cuma satu. Dialah yang menentukan segalanya, gitu loh. Nah, kalau kita orang Kristen nggak percaya ini, akhirnya timbullah satu konsep doktrin yang saya rasa tuh paling mengerikan sepanjang zaman yang saya dengar. Apa itu? Doktrin neraka kekal. Ada seorang apologet muda, baru kemarin saya dengar tuh dia di YouTube. Dia ditanya orang, neraka itu sebenarnya siapa sih yang ciptain? Dan sebagainya. Banyak pertanyaan tentang neraka lah. Dijawab sama Elia Miron, ya, anak muda, terkenal juga nih apologet ya. Dia bilang begini, Tuhan tuh nggak manusia itu di neraka selama-lamanya. Itu manusia sendiri yang menentukan begitu, ya. Jadi Tuhan baik, intinya saya tangkap tuh ya, Tuhan tuh baik lah. Dia selalu merancang yang baik lah, ya. Nggak pernah dibikin malapetaka, sengsara seperti kasus Ayub. Nggak, itu bukan Tuhan itu, ya. Hanya Tuhan izinkan. Nah, itu kan bahasanya ya. Kalau saya nggak suka tuh pakai bahasa Tuhan izinkan. Enggak, Tuhan yang nentuin. Ya, bukan Tuhan yang mengizinkan. Kalau mengizinkan seolah-olah ada orang yang nyerang, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa, ya udahlah Tuhan aku izinkan lah gitu, kayak pasif gitu ya Tuhan itu ya. Enggak, Dia aktif, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada maksud-maksudnya. Nah, jadi terus Ellen bilang, ya itu manusia sendiri yang menentukan, jadi dia di neraka selama-lamanya. Saya bilang ini bukan hanya jadi dua Tuhan, ini jadi banyak sekali Tuhannya. Karena seolah-olah manusia itu jadi Tuhan bagi dirinya. Dialah yang menentukan nasibnya. Ya, nanti setiap manusia menentukan nasibnya sendiri. Enggak begitu, saudara. Kalau kita bilang yang menentukan segalanya itu hanya satu, Tuhan, yaitu Bapa di sorga yang adalah kasih. Itu sebabnya neraka kekal itu dongeng itu. Jangan lagi dipercayalah. Bapa di sorga nanti akan menjadi semua dalam semua, itu rancangannya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, itu rancangan Bapa itu. Dan itu pasti jadi, karena kenapa? Satu kok yang berkuasa di dunia ini, di alam semesta ini satu. Jadi kalau udah Bapa di surga bilang, baiklah kita menjadikan manusia, bukan sebagian manusia ya, manusia. Artinya semua manusia pasti akan menjadi serupa segambar dengan Dia, dan akan Bapa di surga bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua dan melalui semua. Pasti jadi rencananya, nggak mungkin gagal. Karena kenapa? Karena satu yang berkuasa, ya, nggak ada dua ya. Dalam hidup saya ini cuma satu yang menentukan, Tuhan aja ya. Iblis itu cuma budaknya Tuhan itu. Memang waktu kasus Ayub kan yang ngerjain itu iblis. Dengan orang-orang jahat, ada orang kasdim, tapi kan semua itu budak-budaknya Tuhan itu ya. Yang rancang itu sebenarnya Tuhan semua yang nentuin itu ya. Nah, jadi kenapa ini penting doktrin ini menurut saya ya, supaya saudara dan saya punya Tuhan satu aja ya. Jangan banyak ya. Yang menentukan satu kok, Tuhan, dan Dia itu adalah Bapa kita yang penuh kasih ya. Jadi kan aman kita rasanya, kan enak ya. Hidup ini enak, kita nggak usah takut lah. Orang yang menentukan Bapa kita kok yang penuh kasih satu. Kalaupun Dia rancang malapetaka dalam hidup kita nggak apa-apa, itu ada maksudnya supaya kita mengenal Dia dengan benar ya. Kalau kita didatangkan, dihantam dengan malapetaka, penyakit atau apapun semuanya, itu dari Bapa di surga. Ya, Dia yang rancang itu, Dia yang nentuin itu. Hanya alatnya bisa jadi iblis, bisa jadi orang jahat, bisa jadi kesalahan kita sendiri. Saudaraku, tahu nggak, kejatuhan Adam itu pun juga rancangan Bapa itu. Banyak orang pikir karena Adam punya kehendak bebas ya, jadi dialah yang Bapa di surga selalu kaget gitu. Abang Adam jatuh, mari kita buat rencana penebusan gitu. Itu dongeng konyol itu. Roma 8 ayat 19-21 jelas itu bahwa kejatuhan makhluk itu bukan kehendak makhluk itu, tapi kehendak Bapa di sorga. Apa maksudnya? Itu sebagai bagian daripada proses menjadi manusia serupa segambar dengan Dia. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan itu alat di tangan Bapa untuk memproses manusia. Manusia mesti makan dua-duanya itu supaya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Intinya gini deh, pokoknya kita punya satu Tuhan, itu aja. Ya, kita punya satu yang menentukan hidup kita, menentukan segala-galanya, cuma satu. Segala sesuatu berasal dari Dia,
oleh dia, artinya dia yang menyebabkan segala sesuatu itu, dan kepada dia. Dialah yang maksudnya, tujuan-tujuan dan sebagainya ya, untuk kemuliaannya dan sebagainya. Ini singkat saja sharing saya. Semoga ini bisa menggerakkan kita, terutama umat pilihan Tuhan, bahwa kita cuma punya satu Tuhan, Bapa yang penuh kasih. Dialah yang menentukan segala-galanya dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita, dalam segala sesuatunya. Haleluya. Amin.